Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya, Blues. Sering dimainkan, Marcos Alonso mau perpanjang kontrak. Pada era Frank Lampard, Marcos Alonso seperti tak punya masa depan lagi bersama Chelsea. Namun kedatangan Thomas Tuchel akhirnya mampu membuat bek kiri asal Spanyol itu bersinar lagi. Meski sempat dikabarkan akan hengkang, pemain berusia 30 tahun tersebut kabarnya akan segera memperpanjang kontraknya. Tak ayal, meningkatnya menit bermain nampaknya telah membuat Alonso semakin betah bersama Chelsea. Menurut laporan The Sun via Daily Mail, Alonso telah siap menandatangani kontrak baru dengan gaji sebesar 150.000 pound sterling per minggu. Sang pemain disebut ingin memperpanjang masa baktinya hingga 1 tahun mendatang. Kabar perpanjangan kontrak Alonso sepertinya akan ikut meredakan isu kepindahan sang pemain yang sempat muncul beberapa waktu lalu. Pasalnya, mantan pemain Real Madrid ini sempat dikabarkan hampir pasti bergabung dengan klub Premier League lain atau klub Serie A. Namun sekarang, pemain berpaspor Spanyol itu kemungkinan besar bakal bertahan lebih lama. Jika Alonso bertahan lebih lama, tentu saja Chelsea akan banyak diuntungkan mengingat Alonso adalah pemain yang unik dan berbakat. Seperti diketahui, Alonso telah menampilkan permainan cemerlang karena Tuchel telah menempatkan sang pemain di posisi yang sempurna. So, semoga Alonso tetap memberikan yang terbaik ya Blues untuk Chelsea. Mulai dipercaya Tuchel, Kepa ingin ubah nasib di Chelsea. Sejak kedatangan Edouard Mendy ke Chelsea, masa depan Kepa Arrizabalaga semakin dipertanyakan. Belakangan ini, mantan penjaga gawang Atletico Bilbao, center diberitakan akan meninggalkan Stamford Bridge. Pasalnya, Kepa kerap melakukan sejumlah kesalahan dalam berbagai kesempatan yang membuatnya perlahan tergeser dari posisi penjaga gawang utama Chelsea. Kendati demikian, sang pemain nampaknya tidak menyerah dan memberikan sebuah isyarat. Seperti dilansir El Partidazo de Cope via IB Times, Kepa menyampaikan, "Ini adalah tahun yang sulit karena beberapa alasan, tapi saya tak pernah berpikir untuk meninggalkan Chelsea. Saya berharap bisa lebih sering bermain dan tak takut lagi, dan saya ingin menjadi pemain penting Chelsea. Dukungan dari klub dapat saya rasakan, dan saya ingin mengubah situasi ini." Sejauh ini, Kepa telah terpinggirkan dari skuad utama sejak era Frank Lampard. Namun di bawah asuhan Tuchel, kiper asal Spanyol itu tampaknya sudah mendapat lebih banyak kepercayaan lantaran mantan pelatih Paris Saint-Germain ini menyebut Kepa selalu bekerja keras dan pantang menyerah selama sesi latihan. Sang pemain bahkan sudah mencetak 1 clean sheet dari 1 penampilannya di Premier League. Marina Granovskaya siapkan dana 172 juta pound sterling untuk datangkan pemain baru. Chelsea telah mengeluarkan dana ratusan juta pound sterling untuk mendukung Frank Lampard dalam merekrut pemain anyar. Namun sayangnya Lampard gagal memanfaatkan dukungan tersebut dengan baik. Saat ini The Blues tengah berharap tampil lebih baik dan kabarnya manajemen akan memberi dukungan serupa kepada Thomas Tuchel. Seperti laporan dari Sunday World via Daily Express, Marina Granovskaya akan memberi kucuran dana sekitar 172 juta pound sterling. Namun dana tersebut hanya diperuntukkan kepada 2 bintang Dortmund, Erling Haaland dan Jadon Sancho. Akan tetapi, dengan banyaknya stok di lini serang, Tuchel nampaknya ingin fokus membenahi lini belakangnya. Jadi, jika Chelsea berhasil mendapatkan pemain baru, maka kemungkinan dana tersebut untuk membeli pemain bertahan. Sembari menunggu kedatangan sejumlah pemain incarannya, pelatih asal Jerman tersebut mengaku masih percaya pada para pemain yang ada. CEO Bayer berikan update masa depan defender incaran Chelsea. Sejak tiba di Chelsea, Thomas Tuchel telah berhasil memperbaiki permainan klub, terutama di lini belakang. Namun, Tuchel disebut masih menginginkan tambahan pemain di sektor pertahanan.
Dan pemain yang ia inginkan itu adalah bek Bayern Munchen Niklas Süle. Akan tetapi, CEO Bayern pun memberikan update terkini terkait pemainnya tersebut. Dilansir pada laman Gol Internasional, Rummenigge memberi update terkini kepada ZDV. Kami ingin pemain timnas Jerman yang bagus ada di FC Bayern. Niklas saat ini masih punya kontrak sepanjang 1 tahun. Kami akan menunda pembicaraan dan kita lihat hasilnya, ujar CEO yang pernah bermain untuk timnas Jerman ini. Pada kesempatan yang sama, Rummenigge juga menambahkan bahwa Bayern akan menyelesaikan kontrak baru setelah mereka mengatasi kesulitan finansial karena pandemi. Jika manajemen Bayern sudah menemukan solusi, mereka akan memperpanjang kontrak bek andalannya tersebut. Chelsea sendiri mungkin akan menemui rintangan berat jika Bayern benar-benar memberikan kontrak baru untuk bek 25 tahun tersebut. Seperti diketahui, kontrak Süle bersama Bayern kini masih tersisa sekitar 18 bulan lagi. Selain itu, sang pemain pun masih dibutuhkan oleh pelatih Bayern Hans-Dieter Flick dan kemungkinan besar akan tinggal lebih lama jika ada tawaran kontrak baru untuknya. Wah, semoga Chelsea masih berpeluang mendapatkan Süle ya, Blues. Tuchel mengatakan pemain Chelsea tak bisa manfaatkan kualitas Kante. Pertandingan pekan ke-25 menjadi pertandingan yang tak begitu menyenangkan bagi Chelsea. Pasalnya, di pertandingan tersebut, The Blues harus susah payah mengamankan 1 poin dari markas Southampton yang tengah terpuruk. Menurut Thomas Tuchel, salah satu alasan mengapa timnya bermain imbang adalah karena tak memanfaatkan N'Golo Kante. Dilansir via Gol Internasional, Tuchel mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan para pemain Chelsea tidak memanfaatkan permainan impresif dari Kante. Tuchel berkata, "Saya sudah tahu N'Golo Kante bertahun-tahun, dan saya beruntung memilikinya. Dia merebut setiap bola yang berjarak 10 meter dari tempat dia berdiri." Pada kesempatan yang sama, juru taktik berpaspor Jerman ini meminta para pemain memanfaatkan Kante untuk meningkatkan kualitas serangan. "Seharusnya kami perlu memanfaatkan bola yang dimenangkan N'Golo untuk menyerang dengan lebih baik. Kami harus memanfaatkan kecepatan kami lebih baik untuk menciptakan peluang lebih banyak," ujar mantan pelatih Dortmund tersebut. Seperti diketahui, pada pertandingan itu Chelsea terlihat kesulitan membobol pertahanan The Saints dan hanya mampu ciptakan 1 shot on target. Kante menjadi starter serta tampil memukau sepanjang laga. Gelandang asal Perancis itu terlihat menonjol dengan mencatatkan tackle, intercept, dan ball recoveries terbanyak. Ini alasan Tuchel kejam pada Callum Hudson-Odoi. Pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris, momen unik dialami punggawa Chelsea, Callum Hudson-Odoi pada pertandingan tersebut. Hudson-Odoi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-46, tapi dirinya ditarik kembali pada menit ke-76. Lalu bagaimana respon Tuchel mengenai hal ini? Seperti dikutip dari laman web Chelsea, Tuchel menjawab alasan keputusannya mengganti Hudson-Odoi setelah masuk sebagai pemain pengganti. "Itu bukan masalah besar lagi bagi saya. Terkadang, situasi seperti ini dapat terjadi di sepak bola dan ini hanyalah keputusan saya." Meski begitu, Tuchel mengakui keputusannya mengganti Hudson-Odoi adalah hal yang cukup kejam. Tapi pelatih 47 tahun itu sepertinya tak punya pilihan lain. Ia mengatakan, "Mungkin saya agak kejam padanya. Tapi saya pikir dia tidak benar-benar fokus di pertandingan ini. Saya tidak berpikir dia benar-benar tajam. Dan itu alasan mengapa saya memutuskan pilihan berat untuknya." Di sisi lain, Tuchel tetap memuji Hudson-Odoi dengan menyebut pemainnya itu tampil fantastis. Namun, pelatih asal Jerman itu meminta sang pemain melupakan kejadian di laga kontra Southampton dan fokus pada laga kontra Atletico Madrid. Well, kita tunggu ya Blues, apakah Tuchel memainkan Hudson-Odoi pada laga tersebut? Dikhawatirkan cedera, Mason Mount ungkap kondisinya.
Chelsea terlihat susah payah mencuri 1 poin dari markas Southampton pada lanjutan pekan ke-25 Liga Premier Inggris kemarin. Dalam laga tersebut, Mason Mount menjadi penyelamat Chelsea dengan gol melalui titik penalti yang membuat laga berakhir seri. Namun, sesaat sebelum mencetak gol, Mount mendapat tackle yang cukup keras dari Danny Ings. Memang, gelandang muda asal Inggris itu masih sanggup bermain lagi. Akan tetapi, Mount terlihat menempelkan es batu di bagian lututnya selepas laga. Oleh karenanya, para penggemar takut jika Mount cedera. Tapi, gelandang tersebut memberikan kabar mengenai kondisinya terkini. Seperti dilansir dari laman web resmi via Football London, pemain 22 tahun itu berbicara mengenai kondisi cedera yang dialaminya saat lawan Southampton. Mount mengatakan, itu hanya luka kecil. Memang sedikit memar, tapi saya baik-baik saja. Tak ada yang bisa menghentikan saya. Dengan kondisi tersebut, Mount kembali berpeluang untuk tampil menjadi andalan tim pada laga lanjutan babak 16 besar Liga Champions kontrak Atletico Madrid. Midfielder asal Inggris ini tercatat telah bermain 6 kali di bawah asuhan Tuchel dan telah mengemas 2 gol. Bek muda RB Leipzig, incaran Chelsea ini ternyata punya klausul murah. Pada bursa transfer musim panas kemarin, Chelsea telah mendatangkan banyak pemain yang mayoritas merupakan pemain serang. Untuk itu, stok lini depan kian beragam, tapi Chelsea kini tak punya banyak stok di lini bertahan. Oleh karenanya, pelatih Chelsea Thomas Tuchel kini dikaitkan dengan sejumlah defender papan atas Eropa. Salah satu yang terbaru adalah defender RB Leipzig Ibrahima Konate. Seperti dilaporkan oleh Sport Bild via Chelsea News, Chelsea dikabarkan telah memasukkan Konate ke dalam daftar pemain incaran mereka. Pasalnya, bek 21 tahun ini memiliki nilai klausul yang cukup murah. Pernyataan terbaru dari Bild bahwa Konate hanya memiliki klausul sebesar 39 juta pound sterling. Tentu harga itu terbilang murah untuk seorang bek muda berkualitas seperti Konate. Secara finansial, Chelsea mungkin sudah siap menebus pemain asal Prancis tersebut. Meski harus bersaing ketat dengan sejumlah klub seperti Manchester United dan Liverpool yang kabarnya menginginkan tanda tangan sang pemain juga. Saat ini, lini belakang memang menjadi fokus utama yang perlu dibenahi manajemen Chelsea. So, jika The Blues memutuskan untuk mengangkut Konate, semoga mereka akan mendapat banyak keuntungan dari pemain tersebut ya Blues. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!